Mulai saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini tanggal 10 bulan Desember tahun 2021 kita kembali ketemu di acara Planner Study Club untuk menyaksikan atau mendengarkan nanti ada sharing dari Teh Warda ya. Teh Warda ini soulmate saya, ini sebenarnya duduknya sebelahan ini sama saya. Teh Warda dari Bapeda Kota Cimahi, beliau sekarang perencana muda ya. Concernnya sebenarnya beliau dengan latar belakang pendidikan, beliau lebih concern di bidang ekonomi ya. Tapi untuk kali ini sebenarnya mungkin tidak berhubungan langsung dengan keahlian atau minat. Kita hari ini akan menyaksikan atau mendapatkan sharing dari Teh Warda mengenai simulasi penyusunan SKP dan lampiran SKP jabatan fungsional perencana berdasarkan peraturan yang baru ya. Peraturan yang barunya itu baik itu Permen Pan 4/2020 ataupun yang untuk yang SKP-nya itu yang Permen Pan 8 juga ya tahun 2021 itu Pak ya. Ya, Permen Pan 8 tahun 2021. Bapak Ibu, kalau saya kelihatan nengok kiri, Teh Warda nengok kanan, itu memang udah di sini memang kami saling menengok. Ya, mangga tanpa membuang banyak waktu, acara PSC hari ini saya serahkan kepada moderator, yaitu Kang Iwan Mulyawan, untuk memandu acara ini ya, dari mulai presentasi dari Teh Warda kemudian diskusi nanti. Mangga saya selaku host mundur dulu, mangga kita saksikan bersama dan saya serahkan ke Kang Iwan. Hatur nuhun Kang Iwan. Terima kasih Teh Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PSC, di Jumat tanggal 10 Desember 2021 ini kita bersama-sama akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Warda, perencana ahli muda Bapeda Kota Cimahi. Perkenalkan, saya Iwan Mulyawan, perencana ahli muda dari Bapeda Kabupaten Kuningan, sebagai moderator pada acara PSC siang ini yang akan memandu jalannya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber sampai nanti di sesi tanya jawab. Pada kesempatan siang hari ini, Bu Warda Novel SPME akan menyampaikan materi penyusunan SKP dan lampiran SKP untuk jabatan fungsional perencana. Nanti narasumber akan menyampaikan bagaimana dari mulai awal penyusunan SKP dan lampiran SKP-nya, sebagaimana Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan acara siang hari ini. Yang pertama, penyampaian materi kami beri waktu selama kurang lebih 45 menit. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Warda untuk dapat menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Silakan Ibu Warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Iwan, hatur nuhun untuk PSC atas kesempatannya.
Pada hari ini saya diamanati untuk mengisi PSC edisi ke-22 ya. Materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya teman-teman juga sudah pernah mengikuti ya secara online, sebagian besar mungkin di acara workshop di Bapeda Provinsi Jabar tanggal 8 sampai 9 November. Waktu itu tim narasumber dari Bapenas ya yang mengisinya. Hanya waktu itu memang hanya beberapa orang saja atau beberapa perwakilan saja mungkin dari kota kabupaten yang bisa hadir offline di sana. Jadi mungkin Bu Warda, punten, ada feedback suara di belakang. Suara itu ya. ya. Ada feedback ya, ada suara yang ini di belakang Ibu. Masih ada suara di belakang, punya siapa ya, bocor ya? Sebentar. Siapa ya? Coba. Silakan, udah ini agak sepi. Ya, punten ini karena saya juga di kantor Pak Iwan, teman-teman. Jadi mungkin nggak bisa sepi karena di sini lagi hektik akhir tahun ya. Kita juga berterima kasih ini teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir walaupun dengan kesibukan akhir tahun yang banyak undangan rapat, banyak DL ya, tapi masih berkesempatan untuk hadir di sini sharing ilmu ya. Bapak Ibu, yang materi yang akan saya sampaikan ini latar belakangnya waktu itu ada workshop PAK ya di Bapeda Provinsi Jabar. Nah, kemudian karena saya yang ditugaskan dari Kota Cimahi untuk hadir di sana, kemudian diminta untuk menyampaikan kembali ya kepada teman-teman di sini di Jakung Perencana Cimahi. Ini juga materi sudah disampaikan 2 kali, bahkan ya di sini di teman-teman Cimahi yang di internal Bapeda dan di luar Bapeda. Saya sempat konsul juga ke Pak Iwan jadi bosen, tapi katanya di Kuningan hoyong apal oge gitu ya Pak Iwan. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat gitu ya, yang akan saya sampaikan lebih ke simulasinya. Jadi apa yang Bapeda Cimahi udah coba review gitu ya dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan SKP dan lampiran SKP. Itu mungkin pengantarnya ya teman-teman. Selanjutnya saya bisa share screen Pak Iwan. Bisa Bu Warda, bisa tinggal share aja langsung otomatis. Bapak Ibu mohon izin, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu, sudah terlihat. Mulai saja Bapak Ibu. Untuk kali ini penyusunan SKP seperti yang tadi saya sampaikan merupakan intisari pertemuan workshop PAK khususnya untuk DFP sejajar. Adapun waktu itu sebetulnya narasumber itu menjabarkan dari juknis penilaian kinerja perencana yang akhir tahun ini akan dipublikasikan atau ditetapkan gitu ya. Yang mana juknis penilaian kinerja perencana ini merupakan penjelasan dari Permenpan nomor 4 tahun 2021. Sebetulnya materi yang disampaikan waktu itu sangat banyak ya Bapak Ibu, ada 6 poin yang saya catat. Ada perencanaan kinerja, ada penilaian kinerja, ada penetapan hasil PAK, ada kenaikan pangkat dan jabatan, ada arologi rencana dan sosialisasi aplikasi keren. Tapi berhubung kita ini waktunya juga terbatas ya, jadi kita fokus saja untuk perencanaan kinerja itu sendiri ya. Jadi poin 1 dan poin kelima. Di mana di sini perencanaan kinerja adalah kita adalah menyusun dari SKP dan lampiran SKP itu sendiri. Bapak Ibu peserta PSC,
apa pentingnya kita menyusun SKP ini, khususnya untuk tahun depan ya, tahun 2022, karena ini ada perubahan berdasarkan Permentan 8 2021, bahwa nanti dalam pelaksanaannya selain ada penyederhanaan birokrasi, kita juga sebagai JF Rencana akan berinteraksi dengan JPT kita tentunya ya, dengan Kalban sebagai atasan langsung kita kalau di Bapeda. Kemudian kita juga nanti akan berinteraksi dengan ketua tim kerja atau nantinya implementasinya sebagai koordinator yang lebih ke eselon 3-nya atau jabatan administrator ya kalau di Bapeda. Untuk beberapa dinas juga mungkin kebanyakan untuk eselon 3 ini di daerah belum dihilangkan ya, kecuali untuk dinas tertentu seperti DPM-PTSP itu untuk eselon 3-nya hilang juga. Jadi langsung eselon 2 dan langsung ke Jakpro. Kemudian kita sebagai JF Rencana juga akan berinteraksi dengan anggota tim kerja nanti, di mana anggota tim kerja itu bisa terdiri atas JFP itu sendiri atau misalnya di sini JF Rencana ya, atau jabatan lainnya selain rencana. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita fokus di perencanaan kinerja ya. Ini beberapa slide juga saya ambil dari yang waktu itu Pak Gustika sampaikan. Ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwa untuk penyusunan SKP dan lampiran SKP itu Bapak Ibu kita memerlukan beberapa tahap, yakni penyusunan cascading, penyusunan perencanaan itu sendiri ya, di mana cascading itu nanti kita akan menguraikan kinerja apa saja yang akan kita tuangkan atau kita rencanakan di tahun 2022. Itu akan berdasarkan dari dokumen perencanaan di instansi kita ya, baik berupa Renstra, Renja maupun penilaian kinerja atau PK ya, di mana nanti dari dokumen-dokumen perencanaan itu nanti sendiri akan diturunkan menjadi matriks pembagian peran hasil. Kemudian di tahap perencanaan dari cascading yang kita buat nanti, kita akan menyusun formulir SKP dan lampiran SKP yang menjadi inti dari pertemuan kita hari ini. Untuk formulir SKP sendiri nanti di situ yang membedakan dengan SKP sebelumnya itu tertuang rencana kinerja utama yang harus terintegrasi dengan lampiran SKP. Jadi itu bedanya Bapak Ibu, kita di JF Rencana ini ada bonus selain sebelumnya kita nyusun SKP, kita harus menyusun lampiran SKP juga. Itu dimana di formulir SKP dan lampiran SKP ini sesuai Permentan 8 yang itu diatur juga dalam juknis penilaian JFP itu harus terintegrasi antara rencana kinerja utama di formulir SKP dan di lampiran SKP. Selanjutnya kita hanya di kolom ke-1 dan ke-2 ini saja Bapak Ibu fokus di sini karena kita waktu terbatas. Nanti mungkin kalau untuk pelaksanaan, penilaian, penetapan dan tindak lanjut itu harus sesi khusus ya, waktunya nggak cukup karena waktu di Jabar juga kita 2 hari itu. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan fokus di cascading dan perencanaan saja. Yang lainnya kita skip dulu. Untuk lampiran SKP itu sendiri, kita sebetulnya adalah penyesuaian dari butir-butir angka kredit ya. Butir-butir angka kredit yang tertuang dalam Permentan 4 2020. Bapak Ibu, apa saya terlalu cepat menerangkan? Ini Bu, ininya PowerPoint-nya di ini aja Bu, di full ini kan supaya fokus di full apa namanya? Tampilkan penuh. Oke. Ini Taiwan. Betul Ibu, betul seperti itu Bu. Baik, untuk alur penyusunan cascading untuk kinerja organisasi kita,
itu Bapak Ibu silahkan ya kita lihat-lihat dulu dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunannya. Di mana kita punya RPJMN, terus kita punya Renstra di pangkat daerahnya masing-masing ya. Kemudian kita juga lihat janjian kinerja dari eselon 2 sebagai atasan langsung kita. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga SKP dari eselon 2 di organisasi kita, yang mana nanti dari SKP JPT tadi akan diuraikan menjadi SKP untuk jabatan administrator dan untuk Jakpung itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan yang sebetulnya urgent ya dalam Permenpan 8 dan juga dalam Sukmis juga disampaikan bahwa yang membedakan penyusunan SKP yang lama dan yang baru itu diharapkan ada dialog kinerja antara eselon 2 dan seluruh jabatan yang ada di organisasi tersebut. Saat dialog kinerja ini sangat diperlukan peran leadership dari pimpinan kita, di mana di situ beliau bisa menyampaikan harapan-harapan atau ekspektasinya dari JPT itu sendiri kepada seluruh stafnya ya, yang mendukung dari pencapaian PK beliau dan juga pencapaian atau goal dari organisasinya sendiri. Itu. Kemudian dialog kinerja ini mungkin nggak cukup sekali ya, bisa dilakukan berulang-ulang. Di situ kita juga bisa sama-sama menentukan strategi untuk pencapaian goals dari JPT dan organisasi di mana tempat kita bernaung. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sama-sama mengingatkannya untuk timeline-nya. Sebetulnya di bulan November-Desember ini waktu yang sangat tepat untuk kita menyusun cascading. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Renstra-nya, Renja-nya, dan PK dari pimpinan kita ya, dari organisasi kita. Sekarang udah Desember ya Teh Ipa. Tapi jujur ya, kita juga di Cimahi belum melakukan ini walaupun udah beberapa kali Noel ya Teh Ipa ya. Nah, untuk di November-Desember ini kemudian kita turunkan menjadi dialog kinerja, di mana dialog kinerja itu akan diturunkan matriks pembagian peran hasil seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian idealnya sesudah kita menyusun cascading, menyusun dialog kinerja di awal Januari itu sudah ada SKP-nya Bapak Ibu, dan SKP itu beserta lampiran SKP-nya. Nah, kemudian formulir SKP ini berisi kinerja utama dan kinerja tambahan. Dan jangan lupa kenapa kita harus menyusun formulir SKP dan lampiran SKP ini di awal tahun, karena SKP itu sendiri nggak langsung bisa ditetapkan sama pimpinan kita, tapi harus diverifikasi oleh tim pengelola kinerja. Dan kalau Bapak Ibu di kota kabupaten ini sudah ada tim penilai angka kredit, itu juga harus diverifikasi sama tim PAK untuk melihat kesesuaian antara rencana kinerja Bapak Ibu dengan betul-betul kegiatan yang minimal harus dicapai Bapak Ibu di 1 tahun ke depan. Ya, ini Bapak Ibu saya review juga waktu itu apa yang membedakan SKP yang lama dan SKP yang baru. Nah, di SKP yang baru ini Bapak Ibu terlihat di sini bahasanya adalah bahasa pencapaian, bukan bahasa aktivitas atau bahasa kategori. Ada dari aspek waktu, aspek kualitas, dan aspek kuantitasnya bisa Bapak Ibu tuangkan di SKP kita. Itu. Ya, kalau yang kuning ini Bapak Ibu ya, kalau dari aspek kualitasnya permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat gitu ya. Ada bahasa aspek dari segi kualitas. Terus ini yang dari segi waktu.
tepat waktu kah, berapa dokumennya, sesuai dengan SOP kah, gitu ya. Sedangkan di SKP yang lama itu tidak ada bahasa seperti itu. Kita lanjut ke materi yang kedua, fokus yang kedua ini tentang alur logis kinerja perencana. Terlihat nggak Bapak Ibu ini agak kecil sih? Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk step pertama, selain kita lihat Renstra, Renja, coba Bapak Ibu lihat PK dari pimpinannya masing-masing. PK di 2022 itu mungkin umumnya belum pada jadi ya. Jadi saya simulasikan kita menggunakan PK atau minimalnya IKI ya, IKI perubahan 2021 ini. Kalau tidak ada perubahan di 2022 berarti kita asumsinya adalah menggunakan sasaran dari IKI eselon 2 di mana kita bertahun ini untuk diturunkan ke SKP kita. Nah, Bapak Ibu coba bisa dilihat di sini di sasaran pertama itu terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan. Ini sasaran kaban kami ya, Pak Husen. Di sini di mana sasarannya ada 2, kemudian yang keduanya meningkatkan peran Litbang, kemudian yang ketiganya terwujudnya tata kelola kinerja perangkat daerah, dan yang keempat meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Nah, Bapak Ibu, dari keempat sasaran ini tidak semuanya harus kita gunakan dalam penyusunan SKP kita. Cukup kita capture mana yang sesuai dengan perencanaan kinerja kita atau visi kita sebagai perencana, gitu ya. Dan yang sesuai dengan visi kita sebagai cabang perencana ternyata ada di poin 1 gitu ya, kalau juga tidak cuma ini, di mana di sini indikator kinerjanya adalah ada 3, persentase Renstra selaras dengan RPJM, persentase Renja selaras dengan RKPD, dan persentase RKPD selaras dengan RPJMD. Sedangkan yang lain-lainnya sepertinya tidak harus kita adopt untuk SKP kita. Itu mungkin akan diturunkan ke jabatan yang lainnya yang ada di Bapeda. Nah, selanjutnya, selain PK dari eselon 2, kita juga harus bisa memprediksi kira-kira dengan eselon 3 mana saja kita akan bekerja sama nanti gitu ya. Karena itu saya coba lihat juga PK dari atau IKI ya, IKI perubahan, karena PK-nya belum jadi juga, untuk Kabit Pesda ya. Kalau dulu tuh namanya Kabit Ekonomi, tapi karena ada nomenklatur perubahan, jadinya kalau di Cimahi Kabit Pesda Bapeda ya. Ternyata di sini ketika saya lihat, karena ini beliau atau di jabatan beliau ini banyak berinteraksi dengan keseharian kerja saya. Lanjutnya saya lihat di sini untuk indikator kinerja beliau itu ternyata tidak jauh dari 3 hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama koordinasi, yang kedua asistensi, dan yang ketiganya monel. Hanya sebatas itu, baik di Kabit Pesda, Kabit Infraswil maupun Kabit P3M itu isinya adalah 3 hal itu. Kecuali untuk Kabit P3E ya, P3 itu dalefnya ya. Dalefnya itu agak berbeda dengan 3 kabit yang tadi saya sampaikan. Tapi saya akan capture di sini yang kira-kira eselon 3 yang akan bekerja sama dengan saya di tahun depan itu selain dari Kabit Pesda adalah Kabit P3E ya Bapak Ibu. Karena kami tuh di sini gabung rencana di Cimahi itu nggak nempel di salah satu bidang seperti dahulu ya. Kami mandiri dan kami bisa untuk khususnya untuk yang pertama dan juga itu memilih atau berkoordinasi dengan kabit yang mana saja gitu ya. Tapi biasanya udah tahu lah kalau misalnya saya biasanya Kabit Pesda yang nyari gitu ya. Kalau Bu Iva misalnya Kabit Infraswil yang nyari gitu ya. Dan
untuk Kabit P3E ini, karena ini mencakup perencanaan sekota dan munas sekota, maka semua JAFU perencanaan di Cimahi masuk di sini gitu ya, dan harus mendukung dari PK dari beliau. Di sini sudah saya lihat untuk IKI-nya Pak Kabit P3E ini Pak Nurjaman. Nah itu yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatnya kualitas dan kuantitas data, dan meningkatnya kehandalan sistem perencanaan, dan meningkatkan kualitas kader perencana. Nah sama dari 4 sasaran ini juga Bapak Ibu pilih-pilih lagi mana yang sesuai dengan keseharian kerja kita. Ternyata kalau saya evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun ini juga, saya banyak berkontribusi di poin 1 ini, poin yang sasaran 1 ini ya, dengan 2 indikator ini. Saya banyak terlibatnya di perencanaan untuk RKPD, RPJM ya Bapak Ibu, untuk monef RKPD, monef RPJM, itu saja gitu. Sedang untuk sistem, untuk kualitas kader perencanaan nggak banyak berinteraksi dengan itu. Nah, selain dari IKI Kabit-Kabit tadi yang kira-kira akan berinteraksi dengan kita di tahun depan, coba Bapak Ibu lihat juga di Renstra dari organisasi Bapak Ibu. Nah, saya lihat di Renstra Bapeda ini kita baru melakukan perubahan Renstra ya Bapak Ibu, karena RPJM kami juga ada perubahan. Dari 6 indikator di Renstra kami, ternyata yang inline dengan pekerjaan saya khususnya itu ada di indikator ke-1 sampai indikator ke-3. Sedangkan untuk indikator yang ke-4 sampai ke-6 itu jarang. Jadi selanjutnya saya coba buatkan matriks dari pembagian peran hasil kira-kira untuk seluruh JF itu akan ada di mana posisinya gitu ya. Nah, untuk matriks pembagian peran hasil se-Bapeda Cimahi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu cukup ambil yang sesuai dengan visi kita saja. Tadi ada 3 ya, Renstra, Reja, dan RKPD, itu saja di kajian kami. Kemudian juga lihat di eselon 3-nya yang kemungkinan nanti akan menjadi ketua tim kerja atau koordinatornya, itu ada 4 kabit, ya, yaitu P3E, INSAS, Pesda, dan P3M. Dan visi dari mungkin JF Perencana Madya itu juga nanti akan diminta sebagai koordinator ya, karena kadang ada penugasan langsung dari Kaban yang harus dilaksanakan oleh Japung, khususnya sih Madya ya. Tapi kalau kemarin saya koordinasi, sempat ngobrol sama narasumber dari BKD Provinsi itu, untuk ketua tim itu bahkan di level muda dan pertama pun bisa saja gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian selain ada JPT, ada eselon 3 yang sebagai JA, dan mungkin juga Madya di sini. Ada anggota tim kerja yang tadi segitiga hitam itu ya Bapak Ibu ya. Anggota tim kerja ini terdiri dari tadi semua JF-JF yang ada di instansi kita ya. JF rencana ya khususnya. Nah, di sini dari mulai pertama, muda, dan Madya. Nah, maka dari IKI Kabit tadi semua ini harusnya terdistribusi dengan rata gitu ya di kolom-kolom yang warna hijau ini. Yang kolom-kolom tanda tanya ini harusnya tersebar semua IKI dari eselon 3 ini gitu ya. Tidak nah di sini sebetulnya pimpinan juga jadi bisa melihat apakah ada beban pekerjaan yang menumpuk di salah satu atau salah 2 stafnya gitu ya, atau sebaliknya ada Javum yang sama sekali beban kerjanya kurang gitu ya, sehingga disitulah peran leadership dari pimpinan kita dituntut bagaimana supaya tugas-tugas pencapaian dari
organisasi dan isi dari JPT itu betul-betul terbagi habis dan tercapai oleh terbagi rata oleh semua jakun-jakun yang ada di lembaganya, ya, secara adil sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan leveling jabatannya. Bapak Ibu, ini saya coba turunkan dari matriks yang tadi ini, kita turunkan ke matriks yang perorangan gitu ya. Kalau tadi ini untuk satu organisasi untuk semua jakun perencana, kalau ini kita turunkan benar-benar ke by person gitu ya. Saya coba untuk saya sendiri ya. Nah, di sini saya mendukung Ifikaban sama seperti tadi, dan untuk ketua timnya saya berencana untuk bekerja dengan hanya beberapa kabit saja gitu ya, kabit Pesda, kabit P3E, dan mungkin juga rencana media tertentu gitu ya. Nah, ini asumsinya ya Bapak Ibu ya, asumsinya bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian juga kita merencanakan kira-kira apakah kita akan melakukan kegiatan yang lintas dinas juga gitu ya, karena Bapak Ibu biasanya jakun itu punya OPD yang harus didampingi. Nah, kebetulan kalau di Cimahi ini saya dampingin 2 dinas ya Bapak Ibu, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Penanaman Modal. Nah, kita harus sadari juga bahwa kita boleh membantu kinerja di lintas dinas, tapi itu porsinya hanya maksimal 40%. Sedangkan 60%-nya kita harus maksimalkan di instansi kita sendiri. Kemudian dari matriks by person tadi kita turunkan ini ke SKP-nya. Nah, di sini di SKP-nya untuk yang perencana pertama dan muda itu kita masih kinerjanya by proses. Nanti akan dibedakan ya untuk kinerja yang by output untuk media dan utama. Seperti yang tadi saya sampaikan, di SKP ini harus tertuang rencana kinerja utama ini di kolom 3 ya Bapak Ibu. Ada laporan asistensi, laporan mones, laporan hasil, evaluasi. Ini di kolom 3 ini kita ambil dari sini. Dari kolom yang ini. Di sini ya, dari kolom sini. Kita tuangkan di kolom ketiga ini. Sedangkan untuk kolom 2 ini adalah isi dari JPT, di mana kita melakukan laporan-laporan ini tadi atau kinerja ini mendukung untuk isi yang mana dari JPT tadi ya. Jadi terlihat kontribusi kita ya by person itu mendukung untuk yang mana saja gitu. Dan saya juga nggak ambil semuanya, coba Bapak Ibu perhatikan. Untuk yang kabit Pesda misalnya, di sini ada Monet, ada koordinasi asistensi, Penstra dan Penja ya kalau bidang itu. Sektor Pesda diturunkan ke saya hanya ambil sektor Pesda tertentu saja, yaitu Diskantan dan DPNPTSP gitu. Sedangkan untuk P3E juga saya hanya ambil sebagian saja di sini di seharusnya itu beliau itu untuk yang evaluasi RPJMD dan RKPD. Tapi oke saya ambil itu, tapi untuk yang sektor yang saya pegang aja, saya nggak bisa untuk mengambil ranahnya teman-teman yang sudah dapat tusi untuk dinas lain juga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan, bedanya di SKP yang baru itu ada aspek yang diperhatikan. Bisa aspek kualitas, bisa aspek waktu, dan bisa aspek kuantitas. Indikatornya juga harus menggambarkan kinerjanya gitu ya, dari aspek-aspek yang tadi. Dan juga Bapak Ibu juga prediksikan targetnya itu selesai atau seperti apa gitu ya, kuantitasnya, kualitasnya, dan juga waktunya berapa lama gitu ya, harus bisa memprediksikan itu. Nah, di
di form SKP ini juga kita masukkan termasuk kinerja kita yang lintas dinas ya Bapak Ibu di sini di form SKP ini. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, porsinya tidak lebih dari 40%. Kemudian ini lampiran SKP-nya yang tadi saya bilang bonusnya ya yang membedakan dengan SKP yang lama. Untuk lampiran SKP ini sama seperti yang tadi, ada rencana kinerja utama yang di kolom 3 ini Bapak Ibu. Ini harus inline dengan lampiran SKP-nya. Di sini juga sama laporannya dengan yang tadi di form SKP, tapi yang membedakan di lampiran ini ada butir-butir kegiatan yang kita uraikan, yang kita sesuaikan dengan butir-butir kegiatan di Permenpan 4 2020 ya Bapak Ibu. Dan di sini juga kita bisa memprediksi kira-kira dari target minimal pencapaian angka kredit untuk Jakpro itu apakah bisa tercapai atau tidak dengan perencanaan kinerja yang kita tuangkan di SKP ini atau di lampiran SKP ini sendiri. Ingat Bapak Ibu, untuk pertama itu kita punya target minimal 12,5, muda itu 25, madya itu 37,5, dan untuk yang utama itu 50. Dan itu semuanya dari unsur perencanaan ya. Kalau unsur pengembangan profesi dan penunjang itu bisa di persentase yang 50%-nya ya. Yang saya sampaikan tadi, misalnya ini saya kasih warna biru ini karena nanti saya juga coba share ya bentuk laporannya seperti apa, karena banyak juga teman-teman yang minta contoh laporannya seperti apa sih untuk yang perencanaan terutama gitu ya. Betul-betul kegiatannya kan berbeda dengan yang dulu gitu. Nanti kita lihat ya. Nah Ibu Bapak, ini untuk yang madya dan utama outputnya berbeda. Kalau outputnya yang tadi kinerjanya by proses untuk pertama dan benar, sedangkan kalau untuk madya dan utama itu outputnya kinerjanya by output. Ini saya contohkan misalnya Bapak Yofi Widianto ya. Bapak Yofi Widianto ini perencana ahli madya, misalnya ada di Cimahi, maka beliau merencanakan misalnya akan bekerja sama dengan Kabid Infasril dan Kabid P3E dan juga madya di sektor sosial mungkin ya. Nah, anggota tim kerjanya untuk madya ini ataupun utama akan banyak diminta terkait lahan gitu ya, dan mungkin juga policy paper ya, policy brief gitu, berbeda dengan yang muda dan pertama. Kemudian juga kalau ada kegiatan lintas dinas juga sama, bisa dituangkan di matriksnya dulu di perencanaannya. Kira-kira Pak Yofi Widianto ini mau bekerja sama dengan dinas apa, outputnya berupa apa. Ini asumsinya Bapak Ibu. Oke, dari tadi matriks yang by person itu dituangkan dalam lampiran SKP-nya, ke dalam form SKP-nya. Form SKP-nya Pak Yofi Widianto ini, beliau adalah perencana ahli madya. Sama, beliau juga akan menunjang dari isi S1 2 ya. Ini poin 1 dan 2. Kemudian rencana kinerja utamanya dituangkan di sini sama seperti tadi ya. Tapi indikatornya berbeda ya. Untuk madya dan utama ini nanti ada persentasenya ya. Persentasenya dari laporannya itu. Nah, karena ada persentasenya, kalau saran saya sih mungkin terpikir ya, karena mungkin tim penilai itu nanti penilaiannya bisa jadi tidak full 100%, sesuai dengan persentase itu, mungkin sebaiknya dilebihkan gitu ya, supaya bisa mencapai target dari minimal per tahunnya
di mana untuk media itu adalah 37,5 angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu ini diturunkan ke lampirannya ya, lampirannya. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu, kalau untuk yang hadiah itu nilainya besar-besar ya, 2,55, 3 gitu ya. Beda sama yang media dan pertama itu karena tadi by proses kecil-kecil nilainya gitu ya. Tapi ini sudah lebih besar sih dibandingkan dengan buku kegiatan dari yang lama. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sesudah Bapak Ibu menyusun form SKP dan lampiran SKP-nya. Jangan lupa kita belum selesai, nggak bisa langsung ditandatangan sama JPT-nya, tapi ada proses verifikasi, di mana proses verifikasi itu dilakukan oleh dua tim ya, tim penilai kinerja dan tim penilai PAK. Dan nanti tim verifikator ini ditunjuk ya oleh ketua tim PAK-nya dan harus menyesuaikan dengan butir kegiatan apakah sesuai atau tidak, apakah juga mencapai dari target minimum per tahunnya gitu ya. Sedangkan untuk tim penilaian kinerja itu dari aspek kesesuaian form SKP-nya dengan cascading dan dengan matriks pembagian peran hasil untuk mencapai goals dari JPT dan goals dari organisasi. Setelah verifikasi berjalan, kalau misalnya ada ketidaksesuaian, bisa dikembalikan ke perencana itu sendiri untuk diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki, dikembalikan ke tim verifikator, baru selanjutnya diproses di akhir Januari itu dan itu bisa menetapkan SKP dan form SKP kita. Ya, Bapak Ibu, ini rekomendasi dan tindak lanjut untuk di rencana. Seperti yang tadi saya sampaikan, di bulan November-Desember ini, Bapak Ibu silakan mereview Renstra dan Renja 2022 ya, sebagai bahan penyusunan SKP-nya. Kemudian juga kita sebaiknya mendorong sekretariat ya untuk segera menyusun PK dan ICI eselon 2 yang 2022 karena itu yang menjadi dasar untuk kita nanti menurunkan ke cascading dan kelampiran SKP maupun form SKP. Dan juga diingatkan ke JPT kita untuk melakukan dialog kinerja. Kalau misalnya tidak bisa oleh pucuk pimpinannya minimal sama sekban gitu ya, atau sama sekdinnya gitu. Karena kalau di lead-nya sama kita mungkin nggak apa ya, ya bisa jadi nggak adil gitu ya, nggak pas. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini juga reminder untuk saya pribadi ya, Bapak Ibu silahkan mengumpulkan laporan akta kredit yang periode 2021 ini di awal Januari nanti. Kita sudah menggunakan butir kegiatan yang baru ya untuk yang kinerja 2021 ini. Dan di Jepang itu paling lama tanggal 10 bulan Januari ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Lebih lanjut nanti mungkin diskusi aja. Tapi bantuin ya Pak Iwan ya. Saya baca juknisnya juga belum beres, belum tamat. Ya, atur nuhun teman-teman PSC atas kesempatannya, mudah-mudahan dan manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wardah yang sudah menyampaikan materinya ya dengan sangat jelas kalau menurut saya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta PSC ada yang ditanyakan, kita buka 3 termin ya. Sistemnya apakah ini saya tanyakan dulu ke narasumber, apakah satu pertanyaan langsung dijawab atau ditampung dulu Ibu? Di kemute Ibu, kemute. Apakah satu-satu aja Pak ya? Satu-satu langsung jawab ya. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung open mic. Kami silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Bu Wida, atau Pak Dindin, ada yang mau ditanyakan Pak Dindin? Silakan, bisa langsung open mic Pak Dindin. Mohon maaf baru buka nih kesiangan nih. Lagi di sekolah. Pak Kun, saya menyapa Pak Kun. Pak Kun, dengar suara saya. Ada yang mau ditanyakan Pak Kun? Karena paparannya ini cukup menarik. Bagaimana kita merencanakan pekerjaan kita 1 tahun ke depan. Ada Bu Sulistio, ini teman saya di Diklat Mitigasi Bencana tahun 2020, Ibu Sulis. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak Iwan. Oh iya, silakan. Bu Sulis, ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, nggak open cam. Nggak apa-apa, Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Kalau mau ada yang ditanyakan. Ya. Terima Halo, kasih tadi. Tio. Halo Bu Ya. Iva dan Bu Novel, Bu Warda. Ya. Tadi tuh ngikutinnya sambil di perjalanan. Tapi sebelumnya terima kasih ya Bu Warda tadi sudah menjelaskan tentang itu ya SKP dan lampirannya. Kalau minggu lalu kan Pak Oleh juga udah ada sharing tentang laporan gitu ya. Barangkali Bu Warda mungkin tadi ada dikasih contoh nggak? Misalnya Bu Warda udah buat laporan apa, saya mengklaimnya butir-butir ini dengan yang baru. Karena saya juga mencoba membuat laporan, ada beberapa tuh yang belum ada butir-butirnya, jadi sampai sekarang saya juga masih bingung gitu. Kalau misalnya udah ada contoh yang jadi, mungkin bisa bagi-bagi ilmunya Bu. Gitu aja Pak Iwan. Oke, Terima kasih. Bu Sulis atau Bu Tio, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Warda, ini Bu Tio mau nanyakan? Ya, langsung aja dijawab Bu Warda. Silahkan. Oke. Ya, Pak Iwan, saya izin share satu file lagi ya. Ya, silakan Bu. Bapak Ibu, ini yang banyak ditanyakan juga sama teman-teman Japan Bencana ya di Cimahi. Bu Aga udah bikin laporan belum? Betulnya saya juga baru bikin satu-satunya ini Pak Iwan. Karena belum sempat ya, sebenarnya kalau saya pribadi sih harus cuti biasanya baru jadi laporan gitu ya. Ini kemarin saya coba bikin laporan berdasarkan rapat Monef. Waktu itu saya diminta jadi fasilitator untuk Monef BPNPTSP, salah satu sektor yang saya pegang juga di Cimahi. Nah, kemudian saya coba sesuaikan yang di juknis itu kan minimal harus memuat latar belakang, kemudian kerangka pemikiran, metode pelaksanaan, analisa dan hasil analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kalau dilihat dari butir-butir kegiatannya, ini untuk satu laporan seperti ini lumayan Bapak Ibu ya, dapat 1,4 perkiraan saya aja ya. Dari butir-butir kegiatan yang baru itu, latar belakang, isinya kurang lebih seperti ini ya, Bu Tio, dasarnya apa, biasanya kalau Pak Azhar itu senior kita dulu di sini di Cimahi, sekarang pindah ke Kota Bogor. Dia ngajarinnya kalau latar belakang itu coba sambungkan sama peraturan yang ada gitu ya. Nah, ini saya sambungkan di latar belakang itu dengan Permen 86, apa latar belakang yang kita mendorong untuk penyusun Monef. Itu dapat tuh 1 poin, mengidentifikasi permasalahan, poinnya 0,1 Bu Tio. Kemudian di kerangka pemikirannya, ya, di sini biasanya kita menuangkan perumusan permasalahannya gitu ya. Kira-kira kita mau melaksanakan Monef ini apa sih yang kita rumuskan permasalahannya gitu. Misalnya kita mau cek apakah di triwulan 3 ini BPNPTSP ini rencananya udah mencapai 75% atau belum gitu ya. Nah itu jadi rumusan masalah dari kegiatan ini. Nah, itu poin 0,1 lagi ya.
Kemudian di tahap yang ketiga di metode pelaksanaan ini karena metodenya itu hanya wawancara aja ya Pak Iwan, Bu Tio, di mana kita mengundang seluruh PPTK yang ada di dinas tersebut untuk menyampaikan argumennya dari range pencapaian renjanya di triwulan 3 ya. Nah ini nggak dapat poin ya. Saya cari-cari juga ini cuma 2 baris juga, kayaknya nggak worth it juga ya kalau dapat poin gitu ya. Nah paling nanti di analisa dan hasil analisis Bapak Ibu bisa lebih mendeskripsikannya lebih panjang lebar dalam gitu ya. Di situ analisa dan hasil analisis setelah kita tuangkan hasil dari pertemuan tersebut ya, termasuk analisisnya. Nah di sini kita dapat poin yang besar 1,2 ya. Kalau di butir kegiatan yang lama dapat 1,2 itu susah Bapak Ibu ya, harus beberapa butir kegiatan, ada diagram, ada tabel, ada pokoknya drama ya Bapak Ibu untuk dapat 1,2 ini. Tapi kalau dengan peraturan yang baru itu kita dimudahkan sebetulnya dengan kita melakukan monet ini langsung itu dapat 1,2. Asalkan Bapak Ibu juga sebaiknya sih menuangkan tulisan quoted gitu ya buat dapat 1,2 ini. Jangan saya dapat 1,2 tapi isinya sedikit gitu. Nanti kasihan Bu di penilaiannya yang batin Bu. mau ngasih nilai kecil ke teman ya, tapi mau ngasih nilai besar juga kan kok misalnya nulisnya nggak banyak gitu ya. Ini bisa dituangkan. Langsung dapat 1,2. Nah, untuk kesimpulan dan rencana tindak lanjutnya, ini juga seperti yang kemarin disampaikan Pak Oleh ya, dan teman-teman agak bingung juga di butir kegiatan mana kita untuk mengklaim ini. Tapi karena ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembuatan suatu laporan, ya walaupun tidak dapat nilai gitu ya, tapi tetap saya tulis. Jadi seperti itu sih Bu, mungkin contoh laporan berdasarkan butir kegiatan yang baru. Nah, Bapak Ibu, dengan kita sudah coba menulis di tahun ini, gitu ya, itu juga akan memudahkan nanti dalam kita menyusun form SKP tadi. Karena di form SKP itu tadi kan kita merencanakan kinerja kita di tahun depan. Nah, tahun depan kan kita juga kemungkinan besar akan melakukan monet juga gitu ya, dan udah kebayang gitu dari sekarang kalau nanti kita diajak monet atau melakukan ini dan kita melakukan laporan, kurang lebih isinya akan seperti ini. Jadi butir kegiatannya mungkin sekitar 1,4 gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira berapa laporan yang harus kita susun di 2022 nanti itu untuk dapat target minimal tadi ya. Pertama 12,5, kemudian 25 gitu dan seterusnya. Itu mungkin terima kasih Bu Wardah. Bu Tio, ada pertanyaan lanjutan atau sudah terpuaskan? Sementara ini sudah cukup puas dengan penjelasannya. Barangkali kalau nanti nggak keberatan, boleh nggak di-share untuk saya dan teman-teman? ya boleh gitu ya. Terima kasih ya, Bu Nupel. Baik, terima kasih Bu Tio. Mungkin yang lainnya, Bapak Ibu silakan raise hand atau langsung open mic. Bu Uis, silakan Bu Uis, silakan. Iya, maaf Pak, kameranya ada. Begini, tadi Ibu Wardah lihat di verifikasi, tampilan verifikasi tim penilai ya Pak ya, Bu. Yang saya tanyakan di Kota Tasikmalaya itu belum ada tim penilainya, otomatis harus di provinsi ya Bu ya. Dan di sana udah tercantum namanya atau bagaimana Bu? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Langsung dijawab oleh Ibu Wardah.
Silakan Bu. Nuhun Bu Is. Tadi untuk tim verifikator itu betul ya Ibu Bapak, selain melibatkan tim penilai kinerja di internal, ada tim PAK juga yang melakukan verifikasi kesesuaian hasil kegiatan. Kemudahannya di aturan yang baru ini ya, bahwa itu untuk tim PAK itu tidak harus ke provinsi ya, tapi bisa di kota kabupaten yang memiliki tim PAK terdekat gitu ya. Itu ada di Sukmi, ada juga dia sering dengar dari statistika ya kejelasannya. Kalau itu tadi di kota Tasik ya, mungkin yang terdekat kenapa ya Wah? Bandung. Sama aja. Bandung ya. Kuningan. Bandung. Kota Bandung ya. Iya. Bandung. Bandung. Sama aja dan provinsi ya. Ya. Ya, sementara itu Bu, informasi yang saya bisa share. Jadi betul untuk tim PAK ini kita bisa memanfaatkan tim PAK yang secara spasial terdekat dengan tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Wardah atas penjelasannya. Bu Uis, mudah-mudahan terpuaskan. Atau masih ada pertanyaan lanjutan, Ibu? Cukup? Ya, insya Allah Pak, cukup Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu silahkan langsung dibuka pertanyaan selanjutnya. Pak Dindin, silahkan Pak Dindin. Langsung open mic Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Ini mah cuman ini aja Pak. Kan kalau kita membuat SKP untuk 2022 ya, itu pertama yang harus dibuat itu adalah cascading ya dari satu OPD atau kalau di sini mah di Bapeptianda cascading ya. Itu kalau nggak salah cascadingnya harus di bulan sebelum November gitu. Sebelum ini kalau pada Desember atau sebelum ini sebuah sekali dibuat gitu. Mohon penjelasannya Pak, mohon siapa yang ada siapa saja, sampai di mana kabupaten kota lain sudah membuat cascading untuk SKP 2022. Gitu aja Pak, mohon maaf kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tadi ditanyakan oleh Bu Wardah itu contoh yang Kota Cimahi ya Bu Wardah ya. Pak Dindin butuh penjelasan ulang sebagai bentuk penegasan dari Bu Warga terkait cascading-nya. Oh boleh. Iya, saya tuh barusan belum mengikuti dari awal ini. Iya Pak, boleh Pak. Ya, Bu Warda mungkin bisa diberikan gambaran secara sekilas terkait cascading tadi, Ibu. Silakan Bu. Baik Pak, mohon izin saya sampaikan ya lagi ya tadi dari paparan yang awal. Pak Dindin ya tadi Iwan ya. Iya ya Bu. Ya. Ya. Mohon izin Bu, mohon izin Pak untuk timeline penyusunan cascading itu sebetulnya yang ideal ada di bulan November dan Desember Pak Dindin. Jadi bulan ini ya Bapak Ibu kita menyusun cascading. Pak Dindin silahkan dibuka rensanya, renjanya dan PK dari eselon 2-nya di mana Pak Dindin bekerja ya. Nah, kemudian di bulan November dan Desember itu juga ajak kabarnya untuk melakukan dialog kinerja untuk melit kita semua, bukan hanya di rencana aja, tapi juga semua jabatan yang ada di situ untuk kita breakdown ya dari cascading tadi itu, kita bagi peran hasil dari masing-masing jabatan. Jangan sampai ada staf beliau yang nganggur gitu ya, kurang berkontribusi untuk organisasinya, dan sementara staf yang lain misalnya ada yang bebannya begitu berat untuk menanggung pencapaian dari kinerja organisasi.
percakapan maupun organisasi secara utuh gitu. Itu Pak Didin, kemudian nanti dialog kinerja sudah dilakukan, case study sudah dilakukan, dituangkan dalam SKP dan lampiran SKP. Kemudian itu idealnya di awal Januari sudah kita buat. Kemudian di awal Januari itu setelah kita buat dilakukan verifikasi dulu. Setelah diverifikasi di akhir Januari baru nanti SKP kita ditetapkan. Kurang lebih seperti ini Pak, nanti GPK-nya, nah ini dibagi ya, setelah tadi kita lihat rentanya, lihat PK-nya. Nanti yang kolom-kolom hijau ini, yang ada tanda-tanda ini, akan terisi dengan kontribusi setiap staf itu melakukan apa. Itu mungkin Pak Dindin, apakah itu Bapak? jelas? Mungkin penjelasan Bu Warda juga mewakili pertanyaan dari Bu Tina ya. Bu Tina dari Kabupaten Cirebon juga menanyakan hal yang sama. Mudah-mudahan ada pertanyaan lanjutan Pak Dindin, silakan. Nanti boleh aja itunya Pak, paparannya nanti bisa di-share, nanti bisa pelajari, sampai pelajari dulu Pak. Mungkin barusan suaranya kurang begitu jelas gitu ya kemarin. Jadi ini gitu ya. Boleh nanti bahannya aja di-share dulu di ini ya. Nanti bisa pelajari dengan rekan-rekan di sini Pak di Kota Tasikmalaya. Makasih Pak, Ibu, makasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dindin. Saya langsung ke yang raise hand yang pertama kali, Kang Sandi. Kang Sandi silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Teh. Nuhun Kang Iwan, Kak Kuping, Swanten, pangitan. Kang Uping jelas Kang, jelas. Teh ada Bang Teh. Teh Warda. Gini Teh. Jadi saya tuh rada bukan pesimis ya, cuman rada sepertinya gitu ya, sepertinya teman-teman kita di BKPSDM, kalau nggak di bagian organisasi itu untuk Permen 8 2021 itu sepertinya mereka belum melakukan sosialisasi gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah kita kan tadi timeline jelas ya, November Desember itu adalah kita akan harusnya situ udah membuat dialog kinerja antara pimpinan kemudian dengan unsur-unsur di bawahnya gitu, baik itu pejabat administrator ataupun pejabat fungsional gitu ya. Nah saya sih rada saut ya ke Kota Cimahi yang sudah bisa melaksanakan itu gitu ya. Sedangkan di kami gitu di Tasik sepertinya hari-hari we gitu ya, duka ngartos duka henteu pimpinan orang teh kieu kedah ngadamel dialog kieu gitu ya. Nya padinya gitu ya. Jadi saya udah kemarin sudah melaporkan, Pak kita harus membuat dialog kinerja. Oh iya dah coba kita hunkul gitu ya. Sugan ya carakan sugan henteu gitu ya. Jadi secara ada bingung gitu ngerti apa enggak gitu. Nah, maksud saya gini poinnya kan kebetulan Teh Warda posisi Cimahi sama Kota Tasik sedikit berbeda. Kalau Cimahi kan kalau nggak salah sendiri ya, punya ruang sendiri ya buat teman-teman Jafung ya berencana. Nah kalau di kami itu kebetulan masih nebeng ke bidang gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih nebeng ke bidang gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu kita nempel ke bidang. Mungkin akan sedikit lebih bukan kaku ya, apa sih? Jadi lebih kalau Pak Gus Pika itu bilang terkotak lah, terkotak gitu. Jadi kita mungkin hanya terbatas mengerjakan apa yang di bidang kita. Nah, punya nggak kira-kira strategi yang telah diterapkan teman-teman Teh Warda di Cimahi, kira-kira pada saat pelaksanaan diskusi ini, tadi saya ikutnya nggak pas dari awal, jadi tengah-tengah. Jadi dilaksanakan dialog kinerja ini sehingga tidak pacarokokot, apa ya bahasa Indonesia pacarokoternya, saling mengklaim gitu. Saling mengklaim, misalnya di kita gitu ya, ada kabit, ada perencana madya. Nah, outputnya katakanlah, saya kurang tahu ya, kalau kabit juga apakah dia harus membuat dokumen apa enggak gitu ya. Kalau yang jelas kan, kalau madya kan tadi Teh Warda menjelaskan harus ya ada outputnya, ada dokumen, apakah dokumen evaluasi, petelahan evaluasi dan sebagainya. Nah, saya akhirnya ketika diterangkan gitu, nanti teman-teman di administrator itu merasa, oh itu kan menjadi tugasnya saya atau lingkungan saya. Maksud saya, kira-kira ada nggak strateginya, kira-kira pada saat dialog kinerja itu harus kita bersikap harus seperti apa, teman-teman di perencana juga teman-teman di administrator seperti apa. Apalagi
ini kan masih belum jelas nih, masih belum jelasnya teman-teman yang administrator pengawas ya, teman-teman kok pengawas? Kan dari pengawas ya. Betul. Betul, Kang, betul. Pengawas kan belum nggak tahu ya di teman-teman di kota-kota lain apa sudah ada yang di penyetaraan apa belum, sedangkan kami kan masih belum. Nah, apakah nanti pada saat dialog ini mereka kita asumsikan sebagai pengawas atau sudah menjadi JF gitu? Itu yang mungkin minta saran dan pendapat dari Tewarda dan teman-teman di Cimahi. Itu mungkin Kang Iwan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sandi. Mungkin Warda ya, saya lebih ini merasa dekat ketika manggil Teteh. Langsung Teh, silakan Teh. Ya, Kang Sandi, kita ketemu kemarin juga di Provis ya, Kang Sandi. Untuk tadi ya, apakah suara saya terdengar lagi? Jelas, Terdengar ya? Lebih jelas sekarang mah. Ya. Sekarang lebih jelas, Ya. bagus sekarang mah. Aduh, makasih. Ini pakai mic baru. Mic pengadaan. Ya, untuk menghindari mukanya juga tadi kelihatan. untuk untuk menghindari yang mana klaim pekerjaan kita dan yang mana klaim pekerjaan untuk jabatan pengawas ya. Jabatan pengawas itu berarti kan eselon 4 yang transformasi jadi Jafung ya. Seperti itu Kang Sandi ya. Kalau di sini tuh sudah mulai ramainya itu untuk eselon 4 yang nanti jadi Jafung itu istilahnya jadi Jafung KW, Pak. Jafung KW. Ya karena bukan kasihan sebetulnya. Segitu sebetulnya. Ya, tapi betul Bapak Ibu ya kalau di sini karena kita harus juga persiapan gitu ya, antisipasi memang seperti itulah nanti yang akan terjadi. Tapi untuk yang eselon 4 nanti akan bertransformasi jadi Jafung itu kemungkinan besar Jafungnya itu masih rasa struktural katanya ya Bapak Ibu untuk setahun ini gitu. Jadi mereka masih tetap akan pegang anggaran gitu ya. Tapi kalau untuk jabatan administratornya itu diposisikan sebagai ketua koordinator ya, Teifa ya koordinator gitu. Tadi kalau saya gambarkan itu di matriks yang atau saya share lagi ya, Kang Sandi. Nah, di sini di anggota tim kerja itu bisa jadi sebetulnya isinya adalah dari Jafung-Jafung perencana yang transformasi dari eselon 4 atau istilahnya pengawas tadi. Ya, betul. Jadi di sini mereka nanti fungsinya sebagai mitra kita. Di sini anggota tim kerja ini bisa terdiri dari Jafung perencana dan atau Jafung dari jabatan lain ya. Jabatan lainnya selain perencana yang akan bermitra dengan kita untuk mencapai kinerja organisasi gitu ya. Sedangkan untuk jabatan administrator beliau ini akan berfungsi sebagai ketua tim kerja. Jadi kita akan banyak mau nggak mau ya mungkin akan tetap di-lead juga sama jabatan administrator ini karena mereka punya IKI yang harus kita bantu gitu untuk pencapaian target kinerjanya yang nanti akan berpengaruh ke IKI dari Kaban gitu. Sedangkan kalau untuk ini ya Bapak Ibu strateginya harus seperti apa? Saya pikir kalau pengalaman kami di Cimahi itu yang penting komunikasi ya Bapak Ibu ya. Komunikasi itu harus benar-benar smooth gitu ya, berjalan dengan baik antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Memang
awalnya kami juga merasakan banyak friksi lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awal mengkomunikasikan gitu ya, porsi mana yang sebaiknya kita ambil dan porsi mana yang sebaiknya mereka ambil, saya pikir friksi-friksi tadi akan bisa kita hindari gitu. Seperti ini juga penugasan yang jelas juga itu sangat membantu ya. Kita kalau dikasih job sama kabit-kabit ini di awal selalu minta mana surat tugasnya. Kalau misalnya belum buat pun, tapi minimal tapi nanti dibuatkan ya, kita minta seperti itu gitu supaya kita tahu porsi mana sih sebetulnya yang bagian kita, dan nanti ketika kita mengerjakan itu juga worksheet kita itulah yang nanti akan menjadi bahan untuk klaim laporan kita gitu. Itu sih pengalaman kami supaya menghindari friksi tadi. Seperti itu mungkin Pak Sandi maksudnya atau yang lain? Iya. Betul seperti itu. Boleh tambahan nggak Teh? Nanya tambahan. Ya. Oh, silakan. Sedikit aja ini mah. Teh, kalau nggak salah Kota Cimahi kan pernah teman-temannya bergabung sama bidang ya. Betul nggak Teh? Nah, betul, sekarang kan terpisah nih. Boleh nggak sharing kira-kira suka dukanya ketika terpisah sama masih gabung dengan bidang? Sharing aja Teh, sharing Teh. Iya. Ada Teh Iva nyontek tuh, ada Teh Iva. Atau gini Kang Sandi, ada tambahan dari saya nanti ketika sudah penyederhanaan mau gabung lagi atau gimana gitu ya. Silakan Teh Wardah, silakan. Provokator Kang Iwan. Oke, kalau suka dukanya apa ya Kang Sandi, kalau saya sampai bilang gini sih, ada bidang-bidang yang bidang mantan istilahnya, jadi saya ya karena kita dulu pernah lama di situ, bahkan sejak saya CPNS pun saya udah masuk ke bidang ekonomi ya dari tahun 2009 gitu. Tiba-tiba tahun 2019 ada kebijakan baru dari pimpinan yang meminta semua Jafung keluar dari bidangnya dan di satu ruangan kan kita di sini gitu ya Kang Sandi. Jadi saya nih deket Iva tadinya jauh gitu. Tapi apa ya yang saya rasakan sukanya ya kita bisa lebih share informasi ya Iva, kemudian bisa jadi tahu juga update dari tiap-tiap bidang di Sebapeda loh ya gitu. Tadinya kita kan sebidang aja yang tahu update-nya gitu. Udah sampai mana Renja, udah sampai mana Monef, tapi ketika kita di satu ruangan kan, kita jadi semua tahu gitu ya, bahkan sampai gosip-gosip receh juga kita tahu. Ya, karena yaitu alhamdulillah ya, gitu, share informasinya bisa lebih cepat, bisa lebih mudah. Terus kita juga awalnya nggak ada koordinator untuk Jafung ini, tapi sekarang alhamdulillah ada Pak Oba ya, Pak Subari Rahmat yang jadi koordinator di Jafung. Jadi nanti kalau bidang-bidang perlu, kalau kaban perlu, cukup mengkontak beliau dan nanti beliau akan mendistribusikannya di WA Group. Udah apa ya? Oh ya, kami juga ketika di satu ruangan kan langsung kita berbagi tugas ya. Masing-masing Jafung ini kita ada ber-12 di internal Bapeda, yang di luar ada 5. Kita langsung berbagi gitu ya. Biasanya masing-masing Jafung dapat megang 2 sektor dinas gitu. Itu kalau dukanya apa ya? Dukanya nggak ada lah kayaknya ya. Duka ting katanya. Nggak usah di-share lah. Dukanya yang sempat gini Kang Sandi ya, kita ketika awal dulu terpisah dari bidang, kita sempat bukan baper, kita sempat itu ketinggalan informasi yang biasanya di-share di bidang mantan gitu ya, dan tiba-tiba kita tidak tahu update yang terjadi di lembaga kita gitu ya,
RKPD udah ditetapkan loh gitu, atau RPJM udah sampai provinsi loh gitu. Ini UAPPAS udah di BPKAD loh gitu. Nah, hal kayak gitu awalnya itu kita sempet nggak tahu, sempet miss ya, sampai ya nggak enak juga gitu. Tapi setelah kita komunikasikan dengan pimpinan bahwa tolonglah kalau informasi-informasi yang penting seperti itu bukan hanya di-share di struktural aja, tapi Jafung juga yang pada akhirnya mengerjakan itu semua ya, istilahnya sumur dapur kasur, Jafung harus siap gitu ya di Bapedama gitu, untuk mengerjakan dari mulai RPJM, RKPD, Renja, Monef seperti itu. Akhirnya alhamdulillah selama 2 tahun berjalan ini kita keluar itu 2019 dari bidang udah mulai terbentuk polanya, udah mulai terasa smooth-nya gitu dengan bidang-bidang gitu. Apalagi kita ini semua Jafung dilibatkan di bidang P3E yang ngurus satu kota gitu ya. Nah, itu sangat membantu. Otomatis semua informasi jadi kita tahu gitu ya kalau kita mau picas di bidang P3E. Itu sih Kang Sandi pengalaman kita. Luar biasa Teh Wardah, ternyata banyak sukanya ya dibanding dukanya ya. Mungkin nanti akan disambung juga nih dari Sumedang. Kebetulan Kang Hadi juga mau bertanya, bisa menampilkan lah sedikit terkait pengalaman suka dukanya tadi. Kang Sandi ada pertanyaan lanjutan? Pengen. Cukup. Terima kasih Kang Sandi. Baik Bapak Ibu, kita ke pertanyaan penanya selanjutnya. Ada Om Hadi dari Sumedang. Silakan ditanyakan Om Hadi, sekaligus menambahkan nih terkait pertanyaan dari Kang Sandi, karena kasusnya sama ya, Sumedang dengan Cimahi itu punya sejarah yang pernah disatukan dan dipisahkan. Silakan Om Hadi. Mengkol aja ke toga, Om Indra. Silakan Om Hadi. Mungkin tanya dulu aja ya. Silakan Om, silakan. Tadi fokusnya itu saya ke yang ini Bu Wardah ya, ke ada lembaran yang tadi ada koordinator ya. Nah, fokusnya ke situ, ada JFP Madya menjadi koordinator. Nah, dalam penyusunan SKP ini apakah itu sebelumnya itu bisa didongengkan itu gimana JFP Madya itu menjadi koordinator itu, apakah sudah disepakati oleh rekan-rekan di JFP-nya, kemudian juga disepakati juga oleh pimpinannya. Kemudian kan kalau bayangannya itu kan kalau penyetaraan jabatan ya, tugas administrasi itu kan berkurang ya, jadi nggak ada oleh pengawas itu kan nggak ada. Apakah masuk ke JFP Madya ini atau seperti apa? Jadi satu kekhawatiran juga Om Iwan gitu. Kalau jadi koordinator tapi malah kebebananku tugas administrasi yang sebelumnya dikerjakan oleh para pengawas kan gitu, seperti itu. Tugas administrasi ongko jadi tugas substansi juga dapat gitu, seperti apa di Cimahi. Terus dari SKP yang sudah disusun ini juga istilahnya tadi sepertinya udah dialog kinerja ya. Nah, komunikasi dengan para pengawas gitu yang nanti akan disetarakan atau dipindahkan ke jabatan fungsional. Aku di sini ya, atau kamu di sini gimana gitu, sepertinya ya mah tos ku abdi tiba heula ulah gitu kumaha. Atau mana menurut abdi we lah gitu kumaha nya gitu. Jadi seperti itu gimana tuh pembagiannya gitu. Bisa dirinci ya. Terus mengenai ini ya mungkin tambahan suka duka aja sih kalau dipisah atau disatukan sih. Kalau di pengalaman aja ya Kang Sandi atau Bu Wardah, kalau disatukan karena Sumedang ini beda juga ya tipikalnya, kita sedikit ya perencananya. Ketika disatukan itu pengalaman saya pribadi itu ketika kita dapat tugas dari 2 bidang, nah itu kan harus memilih ya mana yang lebih fokus, nah gitu. Jadi serasa
serasa mendua aja gitu sih, siapa yang harus dikorbankan gitu. Seperti itu. Jadi memilih yang lebih elok lah, atau yang memilih yang lebih seakan-akan yang memilih yang memang lebih prioritas, kemudian dan lain sebagainya, dan terakhir-terakhirnya mungkin milih yang bawa piknik gitu sepertinya. Enggak, tapi cenderungnya seperti itu. Kita kan harus memilih yang lebih fokusnya, nggak mungkin semuanya bisa fokus gitu ya, kecuali kalau memang tadi di dialog kinerjakan ya, seperti yang Pak Guspika pernah sampaikan, Pan, itu kita bisa dipakai di beberapa unit selama penugasannya jelas dalam 1 tahun itu di awalnya sudah ditentukan. Nah, dukanya memang ya tadi ya, mungkin beberapa informasi kalau saya rasa sih bisa ketinggalan dan lain sebagainya. Itu saja sih yang dukanya kalau dipisah gitu ya. Itulah pertanyaannya tadi terkait dengan yang jabatan fungsional Madya menjadi koordinator. Satu lagi mungkin saya mah tadi fokus juga di NIP-nya Bu Warda, asa aneh gitu. Atur nuhun. Terima kasih Om Hadi. Silakan Teh Warda. Ya, Kang Hadi, hatur nuhun. Saya coba satu-satu ya, Kang Hadi, untuk yang JF Madya itu apakah nanti akan menjadi koordinator ya untuk tadi di cascading-nya itu prediksi saya gitu ya, setelah baca-baca juga dan lihat-lihat dari yang saya pahami gitu ya dari Permenpan 8 di situ bahwa sebentar, ini muncul ya. Saya share screen lagi ya. Nah, yang ini kenapa JF Madya itu kemungkinan akan menjadi koordinator juga, karena memang ada satu ya, diasumsikan JF Madya ini ya punya kapasitas lebih gitu ya untuk mendapatkan penugasan langsung dari Kaban biasanya gitu ya, dan itu memang kebuktian gitu ya waktu berjalannya kita di sini, Pak Kaban itu sering minta telahan langsung gitu ya ke Madya, misalnya kita nih mau bikin RPJMD transisi, langsung ke Pasubari, coba dievaluasi itu RPJP yang sebelumnya seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya dengan penunjukan langsung JF itu sebagai apa ya, sebagai pertanda juga bahwa kita harus mengkoordinasi itu gitu ya, melakukan telahan itu bisa dilakukan person by person atau kita membentuk tim gitu ya yang isinya anggota-anggota tim tadi gitu. Seperti itu sih pemahaman saya, Pak Hadi. Bahkan di level yang lebih bawah pun ya, di level muda misalnya atau pertama, waktu itu pernah Pak Kaban itu minta misalnya coba seluruh Javum membuat telahan tentang potensi UPT agar bisa menjadi BLUD gitu ya. Nah, otomatis itu di situ kita ditantang gitu ya, setiap perencana itu untuk melakukan telahan-telahan di mana itu adalah tugas yang langsung diberikan oleh Kaban kepada perencana, di mana kita pelaksananya itu nanti bisa sendiri atau bisa dengan tim gitu. Ya, walaupun itu nggak ya itu ya seperti itu ya Pak Hadi yang saya pahami. Kemudian apakah JF pengawas itu nanti tetap melakukan tugas administrasi? Kalau update-nya kami di sini tuh ya seperti yang tadi saya sampaikan, sepertinya untuk JF untuk pejabat pengawas yang bertransformasi nanti ke Javung, walaupun sudah jadi Javung perencana itu, mereka nanti akan menjadi subkoordinasi di bawah ini ya, di bawah subkoordinator ya, maaf. Subkoordinator itu mereka masih tetap melakukan
tugas administrasi tadi ya, masih rencana yang rasa jafung gitu. Karena kompensasinya juga mereka itu akan mendapatkan tambahan Bonus. TKD, tambahan TKD untuk menjaga supaya TKD-nya nggak turun, katanya seperti itu sih kalau update-nya ya gitu. Nah, konsekuensi dari itu ya otomatis kemungkinan besar kalau prediksi kami sih ya masih melakukan tugas-tugas administrasi tadi gitu ya. Berbeda mungkin sama Jafung yang memang dari awal Jafung ya kami selalu saling mengingatkan di sini untuk teman-teman itu kalau bisa nggak masuk ke SPJ gitu ya. Kita itu nggak melakukan tugas administrasi tapi tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai tusi kita sebagai perencana yang concern di yang ada di betul-betul kegiatan aja gitu ya. Itu sih yang selalu kita coba saling ingatkan gitu ya, bahwa tugas kita bukan untuk mensupport SPJ, untuk mensupport tugas administrasi, tapi coba lebih masuk ke substansi gitu ya. Kemudian untuk pembagian kinerja, ya kuncinya itu ya, kalau menurut saya sih kembali lagi komunikasi yang baik ya antara pejabat struktural, pejabat fungsional, bahkan di internal fungsional sendiri pun bisa jadi ya terjadi apa tadi istilahnya pacar kokot tumpang tindih kegiatan gitu yang kita klaim gitu. Tapi alhamdulillah sih selama kita melakukan komunikasi yang baik seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tuh Jafung sudah tegas gitu ya setiap orang memegang minimal dua dinas gitu. Maka disitulah kita harusnya ya all out gitu untuk melakukan pendampingan terhadap dinas tersebut, baik ketika asistensi, baik ketika monef, baik ketika koordinasi gitu ya. Dan itu sangat membantu nanti terutama di bidang P3E gitu ya, bahkan di bidang yang lainnya pun ketika mereka sudah terbiasa bekerja sama dengan Jafung gitu ya, ketika kita tidak membantu ya mereka juga ya repot gitu ya. Seperti itu. Dan ya kuncinya itu tadi sih komunikasi yang baik aja. Terus ketika kita harus fokus yang mana gitu ya. Ya sama di sini juga kami ada beberapa Jafung yang memegang dinas-dinas yang ada di bidang yang berbeda seperti TIFA ya. TIFA yang satu megang LH itu di bidang infraswil, yang satu lagi megang BPBD itu ada di bidang P3M. Nah itu kadang-kadang apalagi akhir tahun gini banyak tugas-tugas yang bentrok Bapak Ibu ya. Nah nanti mungkin kuncinya yang kalau ya saya rasakan sih komunikasikan hal itu dengan kabitnya gitu ya yang memberikan perintah awal gitu. Kita bisa nggak fokus dulu di salah satu tugas yang kira-kira urgent banget kita harus mendampingi kegiatan tersebut. Bila mana misalnya ada salah satu yang nggak urgent, maka kita bisa pilih salah satu gitu. Intinya mah jangan biarkan kabit-kabit itu terluka ya. Ya itu aja mungkin sharingnya Pak. Ya, terima kasih Teh Fada. Ada Boleh pertanyaan? sharing, Pak Iwan. Boleh sharing, Pak Iwan. Boleh. Kang Hadi, Om Hadi cukup? Ada pertanyaan lanjutan? Cukup ya? Cukup. Ya. Buat Pak Iwan dan semuanya ya. Salam olahraga. Siap. Kenapa olahraga, Pak Adi? Aduh. Terima kasih, Om Hadi. Silakan Bapak langsung aja open mic, Pak. Oke, terima kasih. Ya, menarik sekali tadi yang disampaikan Teh Wardah tadi ya. Ini teman-teman di kabupaten kota, di provinsi juga kan sama masih seperti itu. Tapi memang beda sekali ya. Ketika Jafungnya di markas besar, ya tempat kita sendiri akan agak berbeda. Ini saya rasakan ketika saya ada di distrik sekarang ini ya. Memang agak berbeda. Kebetulan kami di distrik ini kan ada banyak Jafung ya, ada analis,
kepegawaian, ada analis kebijakan, ada perpustakaan. Gitu. Nah, kami sebenarnya juga dipisah tersendiri itu di lantai 4. Tapi kebetulan kami yang perencana ini punya 2 tempat gitu. Ya, ada yang 1 tempat, tapi lebih banyak saya di bawah di sekretariat, walaupun tempatnya juga berbeda, tempat tersendiri gitu. Masih menggabung dengan perencanaan, tapi kita punya tempat tersendiri gitu, tidak di ini. Jadi kami dengan perencana itu gabung menjadi 1, walaupun tempat kami ada 2 juga, di atas juga ada, di bawah juga ada. Nah, ini yang di dinas ini apalagi ya, mungkin jumlahnya lebih sedikit. Nah, terus kemudian yang cabung-cabung yang lain itu kan rata-rata juga mantan-mantan eselon 3 semuanya kan gitu. Nah, justru saya mencoba menjembatani gitu dari sekian banyak itu, sehingga nanti dalam mana kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk kita bersama. Nah, tapi seperti mengkomunikasikan tadi dialog kinerja itu ya, saya terus mengingatkan siapa yang paling senior di situ gitu. Ya gimana pun juga yang saya rasakan ketika kita pernah di struktural juga, itu komunikasi dengan pimpinan itu agak lebih dibandingkan yang sama sekali tidak. Nah, yang terpenting sebenarnya bagaimana ya tadi disampaikan oleh Teh Warda tadi, komunikasi. Kalau kita komunikasinya baik pasti. Nah, di distrik beberapa waktu yang lalu itu teknik saya datangi kabit-kabit itu di semua bidang. Ya, padahal distrik Jabar yang sebegitu besarnya, boleh saya katakan kalau satu bidang itu saja udah berapa pasukannya gitu ya. Yang sulit juga untuk ditembus itu, ada beberapa kali yang harus ditembus gitu, menjelaskan kepada mereka. Nah, kalau di Bapeda kan relatif sebenarnya mindset pemahaman terhadap fungsional ini sudah lebih baik dibandingkan dengan dinas. Nah, ini mungkin juga bagi kawan-kawan yang sebenarnya posisinya ada di dinas ini juga ekstra, ini harus betul-betul bermain cantik lah, bagaimanapun ya sedikit agak berpolitik dalam konteks profesional kefungsionalannya itu gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang kadang-kadang itu sudah agak sulit terkomunikasikan, saya selalu mengatakan, saya ini juga pejabat, walaupun saya fungsional, apakah fungsional itu tidak lebih baik dari struktural, saya katakan. Jadi jangan merasa paling hebat, saya katakan. Itu kalau sudah agak sulit ya orangnya gitu. Kami punya porsi-porsi tersendiri. Nah, kemudian juga komposisi, Pak. Komposisi ini kan mempengaruhi. Nah, kebetulan kalau itu lebih banyak medianya juga repot gitu ya. Nah, mestinya komposisi yang pertama muda, media ini juga tentunya harus proporsional, ke depannya harusnya seperti itu. Sebab kalau tidak juga repot juga gitu. Makanya kadang-kadang saya yang media ini juga agak kewalahan karena Kadis bagaimanapun juga seperti tadi sampaikan Bu Warda tadi, ya biasanya media itu selalu dengan kaban karena atasan saya langsung kaban kan gitu. Ya, kadang-kadang sekretaris juga ya gimana perintahnya Pak Kaban gitu. Ya, ini perintahnya saya lakukan, tapi kan semua anggaran untuk pelaksanaan itu ada di sekretariat. Nah, baru mereka mengkomunikasikan. Nah, kalau ada beberapa benchmark yang cukup bagus, saya dulu waktu masih komisariat itu sering kan diundang oleh komisariat Jatim itu. Karena ya mohon maaf lah, saya tinggalkan perencana ya lama, walaupun saya mungkin paling senior paling pertama, tapi saya agak sering dulu dengan Jatim. Jatim itu malah diberikan alas anggaran setiap. Misalnya media itu untuk ekonomi sekian, sosial sekian, spatial planning sekian. Nah, mereka itu bisa bergerak dan kemudian juga bisa lebih membangun komunikasi dengan kawan-kawan di bawahnya karena dia juga punya anggaran kan gitu loh. Nah, tapi outputnya harus terukur dengan jelas. Saya lihat tuh di Bapeda Jatim seperti itu. Nah, ini memang kita masih harus tetap mencari bentuk ya secara terus-menerus untuk dikembangkan. Yang penting yang pertama ini bagaimana dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini mengkomunikasikan secara pimpinan, bagaimana caranya
yang penting dalam konteks keprofesionalismean kita sebagai pejabat fungsional, dan kemudian juga kita jangan apatis, artinya kita bawa juga fungsional-fungsional yang lain yang ternyata kalau saya lihat itu, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan gitu, kadang-kadang cara mereka berkomunikasi juga lain sih. Ya mungkin itu dipengaruhi oleh jam terbang, dipengaruhi oleh macam-macam gitu. Nah mereka tuh saya lihat kawan-kawan di lantai 4 itu ya diem kayak orang apa ya, semedi, dia bertapa cari wangsit apa begitu. Ya kan kalau kita sebagai profesional ini kan harus menawarkan diri, artinya marketing kita ini juga harus kita tampakkan gitu. Kalau kita perencana ya warnai dong konsep-konsep perencanaan. Ya makanya kita mulai dari adaptasi kebijakan dan kemudian sesegera mungkin menyesuaikan apa sih yang kebijakan-kebijakan besar yang terjadi dalam OPD itu. Itu kalau yang di luar Bapeda Pak ya. Kalau yang kawan Bapeda saya yakin lah. Nah kebetulan ya mohon maaf tuh Kang Hadi di Sumedang, saya lama di Sumedang ya dulu ya. Saya bisa katakan dulu semua bidang itu tergantung pada kami di Litbang dulu Pak Andi. Jadi semua kajian yang mau pemerintahan, mau fisik, mau ekonomi, mau NEF itu tergantung kami di Litbang. Jadi siapapun kepala Bapedanya bukan tanya ke bidang, tanyanya ke saya. Nah, saya mudah-mudahan di warisan ini sama Pak Adi bisa di apa ya, minimal apa idenya ini bisa dikembangkan gitu, apalagi sekarang sudah ada fungsional perencananya gitu ya. Mudah-mudahan Bu Tuti tahu itu bisa komunikasikan. Nah itu mungkin yang penting. Dan kemudian ini Pak, kalau yang agak itu pasti akan terjadi ya, apa misalnya meng-hire di beberapa bidang. Saya misalnya SMK itu banyak anggarannya, ya, yang anggarannya. Tapi kita jangan, kalau profesional ya jangan pilih-pilih dong. Yang mana tugas yang pertama diberikan gitu yang harus diselesaikan. Ya walaupun misalnya SMK kan sering keluar kemana ini gitu ya. PKPLK juga karena anggarannya kecil, apalagi yang GTK urusannya dengan misalnya kompetensi guru dan lain sebagainya. Nah ini kita harus punya komitmen di situ, mungkin ya, bagaimana penugasan yang awal ini kita selesaikan dengan baik. Nah kemudian orang akan melihat, bidang juga akan melihat, ya mereka kemudian yang saya rasakan itu, oh iya juga ya, ngapain itu kalau kita punya think tank yang lebih baik untuk bisa kita komunikasi, kenapa harus selalu dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini mulai ada pergeseran. Nah saya harapkan sebenarnya mau dalam satu ruangan atau dengan bidang itu tergantung bagaimana kita memainkan peran kita dengan baik. Tapi ya bagus juga kalau satu tempat kayak gitu komunikasinya. Jadi saya selama ini komunikasi dengan kawan-kawan dengan fungsional yang lain itu saya sendiri yang sengaja harus mendatangi mereka karena nggak mungkin mereka mendatangi saya. Tapi terkomunikasikan, saya nggak ada dusta di antara mereka lah. Mana ini saya di perencanaan ini, oh misalnya ini kebijakan yang ini gimana supaya kita bisa begini ya. Coba sekarang kita bikin konsep bareng-bareng. Ini ada analis kebijakan, ini ada analis kepegawaian, ini ada perpustakaan. Apa kira-kira kegiatan yang bisa kita inikan. Tapi dalam konteks kefungsionalan ini ya harus kita yakinkan bersama bahwa fungsional ini juga pejabat gitu loh. Bukan pejabat KW kata Warda tadi. Ini pejabat beneran nih, punya kompetensi nih. Ya gitu. Supaya ini juga jadi perhatian karena memang ada juga semacam ini Mbak, apa ya? Kayak shock juga ya ketika nanti ada proses perubahan ini. Ya karena itu tidak akan bisa dinafikan seperti tadi pengawas. Ya harus tetap misalnya dia fungsionalan. Dulu kan ada pejabat-pejabat eselon 2 ditaruh di Bapeda, pusing juga saya ngatur dulu itu gimana. Tapi ya saya kasih tugas itu. Ada yang dengan senang hati melaksanakan tugas, ada yang memang gayanya masih bukan mantan kepala dinas, masa disuruh-suruh sama Anda, bukan disuruh. Artinya ini bagaimana mengkomunikasikan itu supaya mereka itu yang penting pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik. Nah ini mungkin sebenarnya share-share kita. Nah tadi saya lihat kan lebih banyak di Bapeda gitu lah. Saya tidak menutup kemungkinan rekan-rekan juga ada yang di OPD lain. Kasihan juga di OPD lain kalau tidak diperhatikan. Di Bapeda sendiri aja seperti ini, apalagi di OPD yang lain.
Mungkin itu Kang Iwan lah sedikit ya, kita semua berjuang bagaimana meyakinkan pimpinan-pimpinan kita untuk mau berdialog, berkomunikasi. Ya tentunya harus kita tunjukkanlah keprofesionalisme kita, bahwa adanya kita itu diharapkan. Jangan adanya itu seperti tidak diharapkan. Itu yang penting, eksistensi itu yang harus kita tanamkan sejak awal, bahwa tanpa kita bisa menunjukkan eksistensi kita dari keprofesionalismean kita, jangan harap siapapun juga nggak akan melirik gitu. Betul. Nah ini pusing juga kalau kita punya perencana-perencana yang saya banggakan juga. Sebab gini, dalam hati saya, sagoreng kumaha ke pejabat fungsional perencana muda muda sama Pratama itu saya bela. Tapi juga kalau lihat pusing juga saya ini kok nggak berubah-berubah mindsetnya kayak begini. Ini juga ya harus ada apalah timbal balik begitu. Jadi Anda itu pejabat fungsional itu bukan pejabat belas kasihan. Anda itu pejabat yang memiliki kompetensi. Jadi tunjukkan kompetensi itu supaya orang melirik kita gitu. Kita marketing diri lah istilahnya. Ya kalaupun nggak dikasih apa-apa biar aja, yang penting kan pekerjaan kita jadi angka kredit, jadi kebanggaan kita. Nanti itu ngikutilah yang lain-lain itu. Ini yang saya rasakan seperti itu. Terima kasih Kang Iwan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf saya bukan menggurui, hanya share kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak wejangannya yang sangat-sangat memberikan memberikan warna atau memberikan masukan bagi kita rencana di kabupaten kota lainnya. Mungkin ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.57, ada waktu 3 menit menuju pukul 3. Ada statement atau penyampaian penutup dari Teh Wardah sembari kita menutup acara kali ini. Silakan Teh Wardah. Ya, hatur nuhun Kang Iwan. Senang sekali ya saya bisa mengisi edisi kedua-dua ini ya, walaupun dadakan Kang Iwan ya. Karena menurut saya sih saya mendapat banyak manfaat ya dari pertemuan-pertemuan PSC ini ya. Bahkan ketika pertemuan yang pertama pun itu yang Kang siapa? Om Nug. Kan Kang Nugraha itu ya, langsung itu jadi bahan nyusun untuk RKPD kami ya di sini gitu ya, untuk proyeksi kebijakan ekonomi gitu ya di sini, alhamdulillah gitu. Jadi saya pribadi sih secara beban moral kayaknya ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan gitu ya, sekedar sharing aja, walaupun Bapak Ibu mungkin sebetulnya saya yakin udah lebih dalam ya gitu untuk SKP, lampiran SKP ini. Kemudian yang keduanya, ya kita saling mengingatkan aja bahwa kita punya PR ya di awal Januari nanti untuk penyusunan angka kredit gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk memenuhi kewajiban itu ya. Karena kalau ditumpuk-tumpuk juga ternyata berat gitu ya. Tapi aku naon. Iya. Ya, kita saling menyemangati aja, mudah-mudahan ya di PSC ini tiap minggu ketemu gitu, bisa saling menyemangati, bisa saling ingetin apa saja sih agenda yang harus kita lakukan sebagai profesionalitas kita ya, sebagai perencana ini berkontribusi untuk lembaga, berkontribusi untuk orang-orang sekitar kita gitu ya, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya ya, itu Bapak Ibu yang saya pahami. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilancarkan semua tugas-tugasnya ya. Turnuhun Kang Iwan dan tim PSC, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya Kang Iwan dan teman-teman juga peserta PSC semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Wardah, Bapak Ibu perencana sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Teh Wardah dan juga seluruh Bapak Ibu PSC yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PSC siang hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas yang ini terdapat kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam PSC berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan lagi ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iwan yang sudah memoderatori acara PSC hari ini, juga buat Teh Warda. Terima kasih ya atas sharing materinya. Sebenarnya itu PR buat kita semua ya. Sebenarnya di Cimahi juga ini ya diingatkan lagi gitu ya. Kita masih harus berjuang. Masih harus berjuang untuk bisa mewujudkan prosedur baru yang ditetapkan oleh peraturan yang baru ya, Permenpan 8 2021 ataupun yang Permenpan 4 2020. Bapak Ibu, sepertinya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di PSC selanjutnya. Ada bocoran Kang Iwan minggu depan siapa? Ada ini tanggal 17 besok insya Allah ada Pak Dimas lagi yang akan menyampaikan materi khusus bagi kita semua. Ya Bapak ya. Sip. Ya. Sepertinya mungkin akan seru ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya Pak Dimas hatur nuhun sudah bersedia mengisi di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan juga kesehatan, juga keluangan ya sebenarnya waktu luang begitu ya, untuk bisa saling berbagi ilmu di sini di forum ini, yang pada akhirnya ya saya sih selalu berkata gitu, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat kita dan untuk masyarakat pada umumnya ya, di mana tempat kita bekerja dan mengamalkan ilmu. Silaturahim kan yang penting silaturahimnya ini. Iya betul Pak ya. Betul. Ya. Biar murah rezeki, umurnya panjang. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Teh Pak. Mungkin Kak? Oh iya, Kang Iwan gimana? Foto bareng dulu Teh Pak. Oh iya betul, saya lupa hampir. Mangga Bapak Ibu, sebelum saya tutup ini forumnya, mangga kita open video, open cam. Kita buka kameranya. Kang Iwan nanti yang ngasih aba-aba ya? Oh, boleh. Mohon bantuan. Atau mau saya juga sebentar ya? Mangga nanti buat backup aja ya. Di layar saya ada dua layar. Masih ada yang belum, coba ya saya ini dulu ya. INDG teh siapa ya? Teh Bu Indrawati. Kang Heru apa kabar? Kang Heru Kota Bandung. Kang Heru buka open cam, Kang Heru. Siap. Mana Kang Heru? Iya, Teh Iva. Siap. Apa kabar Kang Heru? Ya. Nanti di ini kedua mana nih Kang? Bu Herni ya, ada Bu Herni yang belum open cam, mangga dibuka. Mangga siap ya dari di Kang Iwan, kita saling backup aja ya. Siap. Untuk layar pertama 1 2 3. Sebentar ya. Siap-siap layar kedua. 1 2 3. Iya, hatur nuhun Bapak Ibu semua, Akang Teteh, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Warda, Teh Ipa, Sadayana hatur nuhun. Salam sehat selalu. Pak Dindin, mohon Teh Warda. Pak Dindin. Barusan ada. Oh, udah. Mah hidung, Pak.